Para sahabat yang terkasih, hari ini kita diperkenankan oleh Tuhan untuk memasuki masa hari Minggu biasa yang kelima. Hari ini saya mengajak kita semua untuk hening sejenak, masuk dalam suatu kesunyian untuk bergumul, merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh belas kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk mewartakan kabar gembira kepada dunia. Semoga kami menerima kehadiran-Mu dengan penuh sukacita, seraya mengambil bagian mewartakan Injil-Nya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat dan mengusir setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berdoa dan bekerja. Para beriman yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita diperkenankan oleh Tuhan untuk mencicipi rahmat-Nya pada hari Minggu biasa yang kelima ini. Sabda Tuhan hari ini, penulis Markus menggambarkan tentang pola hidup Yesus, yakni bekerja, berdoa, dan bekerja. Pola hidup Yesus ini sudah tertera dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, dan ada 3 macam pola hidup Yesus dalam bacaan. Yang pertama, Yesus beribadat. Yang kedua, Yesus berdoa. Dan yang ketiga, Yesus bekerja. Dari ketiga hal ini nampak bahwa setelah Yesus beribadat, Ia bekerja menyembuhkan ibu mertua Simon. Dan selain itu, Yesus juga menyembuhkan banyak orang sakit dengan segala penyakitnya masing-masing. Juga Yesus mengusir banyak setan. Setelah Yesus menyelesaikan pekerjaan sepanjang hari, pagi-pagi benar
Yesus bangun dan pergi ke tempat sunyi untuk berdoa, berkomunikasi bersama Bapaknya. Ia melaporkan segala pekerjaan yang dijalankan oleh Yesus sebagai putranya, bahwa apa yang telah diperbuat oleh Yesus adalah yang berkenan di matanya. Para beriman yang terkasih dalam Tuhan, dalam realita kehidupan kita, kerap kali kita bekerja setengah jam saja kita sudah mengeluh tentang ini, itu, bahkan tentang tubuh kita dan segala pekerjaan lainnya. Belum lagi kita bekerja 1 jam atau 2 jam. Atau setelah bekerja sepanjang hari, hidup doa dan misa pun kita abaikan karena ada rasa lelah, letih, lesu, dan kelelahan pun menguasai diri, dan akhirnya ada rasa kemalasan dalam diri untuk bangun berkomunikasi dengan Yesus dalam doa. Juga atau kita melaporkan pekerjaan yang telah kita perbuat kepada Yesus sebagai sumber kekuatan kita. Kerap kali pula ada banyak alasan kecil menjadi sasaran untuk menghindari diri dari doa dan misa atau ibadat, baik secara pribadi maupun dalam kelompok-kelompok besar. Oleh karena itu, para sahabat yang terkasih, mari kita belajar dari Sang Guru Agung Yesus, yakni pola hidup yang diterapkan dalam Injilnya hari ini, bahwa kita mesti beribadah, doa, dan bekerja yang dilakukan oleh Yesus. Kiranya dengan rahmat bantuan dari Roh Kudus, kita pun belajar dari Yesus dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Amin. Para beriman yang terkasih, setelah kita meresapi sabda Tuhan pada hari ini, mari kita hening sejenak memohon rahmat Tuhan dalam doa. Ya Allah, Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Kau perkenankan kami untuk meresapi sabda-Mu pada hari ini. Kami mohon semoga berkat sabda-Mu kami dikuatkan dan diteguhkan untuk mengamalkan dalam tugas dan karya kami masing-masing. Berkatilah kami dan bawalah kami ke jalan-Mu, agar sabda-Mu dapat dikenal oleh sesama kami dalam tugas dan karya kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat yang terkasih telah hadir dan telah mendengarkan sabda Tuhan serta renungan saya pada hari ini. Tuhan memberkati.